Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teori dramaturgi oleh Erving Goffman dalam MK Teori Sosiologi Postmodern. Nah, menurut Goffman, pada tahun 1959, dramaturgi itu adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Nah, situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dalam interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara ringkas, dramaturgi ini merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai serentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Nah, Goffman ini lahir pada tanggal 11 Juni 1922 di Montville, Alberta, Kanada, master dan dokternya diberikan di Universitas Chicago tahun 1949 dan 1953 di bidang sosiologi dan antropologi sosial. Nah, Erving Goffman ini dianggap sebagai sosiologi mikro karena ia lebih berkonsentrasi dan pada analisis rinci dan interaksi dan norma-norma yang mengatur interaksi tersebut. Dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life, diterbitkan tahun 1959, menjelaskan proses dan makna dalam interaksi. Nah, Goffman ini menganalogikan dunia sosial seperti panggung sandiwara di mana individu menjadi aktor yang memegang peran dalam hubungan sosial sebagai representasi yang tunduk pada aturan yang baku. Nah, dalam panggung sandiwara, aktor ini memiliki kemampuan menampilkan kesan realita kepada diri aktor lain agar dapat meyakinkan gambaran citra yang akan diberikan kepada orang lain. Ia wafat pada tahun 1982 ketika sedang mengalami masa kejayaan sebagai tokoh sosiologi dan pernah menjadi profesor di jurusan Sosiologi UNIF California Berkeley serta ketua Liga LV Universitas Pennsylvania. Nah, kegunaan teori ini menjelaskan perilaku individu dalam interaksi sosial tatap muka, antar individual. Nah, asumsi teori ini, perilaku dan tindakan individu dalam interaksi sosial tatap muka dipengaruhi oleh satu sama lain. Nah, asumsi dasar teori Goffman ini adalah bahwa peran yang ditampilkan atau yang diharapkan dalam interaksi antar diri sang aktor mengandung simbol tertentu yang digunakan sebagai standar dari perilaku bersama. Istilah dramaturgi kental dengan pengaruh drama atau teater atau pertunjukan fiksi di atas panggung, di mana seorang aktor ini memainkan karakter manusia-manusia yang lain sehingga penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur cerita dari drama yang disajikan. Nah, kontribusi Goffman ini lain juga kuat adalah tentang stigma dalam bukunya, yaitu Stigma Notes on the Management of Spoiled Identity. Nah, ia meneliti bagaimana aktor mengelola penampilan diri mereka sendiri, terlebih pada dasar penampilan mereka tidak sesuai dengan standar yang disetujui dalam perilaku atau penampilan yang semestinya. Maka mereka mencoba untuk melindungi identitas mereka tersebut dengan cara mengelola penampilan dirinya. Nah, menurut Umiarto 2014 atau dalam buku 253-254. Nah, ketika orang melakukan sesuatu dalam interaksi sosial tatap muka, orang berusaha untuk menampilkan kesan positif tentang apa yang dia lakukan terhadap orang lain. Untuk menjelaskan perilaku individu seperti itu dalam interaksi sosial, Goffman ini menemukan dua konsep. Yang pertama yaitu panggung depan atau disebut dengan frontstage. Frontstage ini yaitu bagian pertunjukan yang berfungsi mendefinisikan situasi penyaksi pertunjukan. Nah, frontstage ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu setting yang artinya itu pemandangan fisik yang harus ada jika sang aktor memainkan peranannya. Dan yang kedua yaitu disebut peran personal, yaitu berbagai macam perlengkapan seperti pembahasan perasaan dari sang aktor. Nah, Goffman ini juga melihat bahwa ada perbedaan akting yang besar saat aktor berada di atas panggung atau front stage dan di belakang panggung atau backstage dalam drama kehidupan. Nah, kondisi acting di front stage adalah adanya penonton yang melihat kita dan kita sedang berada dalam bagian pertunjukan. Saat itu kita berusaha untuk menampilkan peran kita sebaik-baik agar penonton memahami tujuan dari perilaku kita. Nah, perilaku kita dibatasi oleh konsep-konsep drama yang bertujuan untuk membuat drama yang berhasil. Nah, yang kedua yaitu panggung belakang yang disebut dengan backstage. Backstage ini yaitu ruang di mana disitulah berjalan skenario pertunjukan oleh tim masyarakat rahasia yang mengatur pementasan masing-masing aktor. Nah, sedangkan backstage ini adalah keadaan di mana kita itu berada di belakang panggung. Nah, perilaku atau watak kita yang sesungguhnya dengan kondisi bahwa tidak ada lagi penonton. Nah, sehingga kita dapat dan berperilaku bebas tanpa mempedulikan plot perilaku bagaimana yang harus kita bawakan. Dramaturgis ini kita hidup di atas panggung. Nah, teori dramaturgi ini menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap
identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Nah, identitas manusia ini bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Nah, disinilah dramaturgi masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut. Nah, dalam dramaturgi, interaksi sosial ini dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya tersendiri. Nah, dalam mencapai tujuannya tersebut, menurut konsep dramaturgis, nah, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung peranannya tersebut. Nah, selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan perlengkapan pertunjukannya. Nah, kelengkapan ini antara lain memperhitungkan setting, kostum, menggunakan dialog, dan tindakan non-verbal lain. Nah, hal ini tentunya bertujuan untuk meninggalkan kesan yang baik pada lawan interaksi dan memuluskan jalan mencapai tujuan. Oleh Goffman, tindakan di atas disebut dalam istilah impression management. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori dramaturgi oleh Erving Goffman. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.